Sebelum kisah ini dimulai, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bukan sekadar dukungan untuk channel ini, tetapi agar Anda tidak ketinggalan kisah nyata yang seringkali jauh lebih mengerikan daripada film horor. Setelah Anda mendengar cerita ini, mungkin Anda tidak akan pernah lagi melihat Gua Jomblang dengan rasa kagum yang sama. Ada sisi lain dari tempat itu yang jarang diceritakan. Gua Jomblang di Yogyakarta dikenal sebagai tempat wisata alam dengan cahaya surga yang menembus dari atas, menciptakan pemandangan seperti dari dunia lain. Ribuan orang datang setiap tahun, turun puluhan meter ke perut bumi, hanya untuk merasakan kilau cahaya mistis itu. Namun pada tahun 2016, seorang mahasiswa asal Bandung bernama Ardi Pratama, usia 22 tahun, menghilang di tempat tersebut. Bukan hilang karena tersesat biasa, bukan pula karena kecelakaan yang lazim. Cara ia menghilang membuat banyak orang percaya bahwa ada sesuatu di dalam gua itu yang tidak pernah menerima kehadiran manusia. Ardi datang bersama 3 temannya, Dika, Roni, dan Salsa. Mereka mengikuti paket resmi, lengkap dengan pemandu dan peralatan. Pagi itu cuacanya cerah, langit bersih, angin tenang. Tidak ada tanda apapun yang mengisyaratkan bahwa hari itu akan berakhir dengan tragedi. Mereka tiba sekitar pukul 9.40. Memakai harnes dan helm dengan wajah penuh antusiasme. Semua terekam jelas di kamera ponsel. Tawa, candaan, ekspresi bersemangat, seolah apa yang akan terjadi tidak mungkin menimpa mereka. Sekitar pukul 10.15, mereka diturunkan ke dasar gua dengan sistem tali. Begitu mencapai bawah, udara berubah drastis. Bau tanah basah bercampur dengan aroma batu kapur lembab, dan sinar matahari dari mulut gua hanya menerangi bagian tengah. Sisi-sisi gua gelap, seperti dinding besar yang menyembunyikan rahasia berusia ratusan tahun. Suara air menetes bergema. Langkah kaki menggema seperti disamakan oleh sesuatu di dalam kegelapan. Setelah foto bersama dengan rombongan lain, Ardi dan Dika berjalan sedikit menjauh, tertarik pada sebuah celah di sisi kanan. Celah itu tampak seperti lorong sempit alami yang tidak termasuk rute tur. Pemandu memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Jangan ke situ. Bahaya. Itu bukan jalur wisata, kata salah seorang pemandu. Ardi hanya tersenyum, mengangkat ponselnya, dan berkata pelan, "Sebentar aja, cuma mau lihat dalamnya." Beberapa detik kemudian, suara licin dan gesekan terdengar. Dika terperosok lebih dulu, kehilangan pijakan pada tanah berlumpur. Ardi refleks meraih tangan Dika, namun justru membuat keseimbangan keduanya hilang. Mereka meluncur masuk ke dalam lorong gelap itu. Suara teriakan terdengar, "Dika jatuh!" Pemandu dan beberapa peserta panik berlari ke arah celah tersebut, namun lubang itu terlalu sempit dan curam untuk langsung dimasuki tanpa alat. Beberapa saat kemudian, dari dalam gelap, terdengar suara Ardi. Lemah, terdengar seperti bergema jauh di bawah. "Ada cahaya! Di bawah sini ada cahaya!" Saksi yang mendengarnya bingung, karena tidak mungkin ada cahaya lain di area itu selain lampu mereka. Tetapi nada suara Ardi bukan nada ketakutan. Lebih seperti seseorang yang melihat sesuatu yang memikat. Setelah itu, hanya keheningan. Ketika tim penyelamat akhirnya berhasil menelusuri lorong tersebut dan menemukan Dika, ia masih hidup namun sangat lemah. Tubuhnya dingin, penuh lumpur, dan matanya seperti kehilangan fokus. Ia hanya sempat berbisik satu kalimat sebelum pingsan. "Dia, ikut cahaya itu, bukan cahaya biasa." Tidak jelas siapa yang ia maksud. Tetapi para pemandu yakin ia berbicara tentang Ardi. Hari berikutnya, pencarian dilakukan lebih dalam. Pada jarak sekitar 800 meter dari tempat keduanya tergelincir, tim menemukan sebuah tas hitam yang mengambang di pinggir aliran sungai bawah tanah. Di dalamnya ada dompet, senter kecil, powerbank, dan sebuah ponsel yang dibungkus plastik. Anehnya, meski berada di bawah tanah yang lembab, ponsel itu masih menyala. Ada satu file video di dalamnya. Durasi 4 menit 37 detik. Nama file tersebut muncul otomatis. Fit 2016071710029 MP4. Saat ponsel itu diputar oleh pengelola dan pemandu, beberapa orang langsung menghentikan video sebelum selesai. Bukan karena ada darah. Tidak ada adegan kekerasan. Justru itulah yang membuatnya jauh lebih menakutkan. Sesuatu yang terdengar pada bagian akhir video bukan suara Ardi. Bukan pula suara manusia. Sejak saat itu, video tersebut tidak pernah dirilis ke publik. Hanya potongan transkrip yang bocor diam-diam oleh seseorang yang ikut menyaksikannya. Potongan inilah yang kemudian menyebar diam-diam di kalangan komunitas penelusur misteri.
Saat video itu dibuka, layar awal hanya menampilkan gambar gelap. Tidak ada wajah Ardi. Hanya suara napasnya yang terdengar cepat, seperti seseorang yang sedang berusaha menenangkan diri di tempat sempit. Suara air menetes terdengar jelas. Gema menandakan ia berada di ruang yang lebih luas dari sekadar lorong awal. Nafas Ardi terdengar goyah, lalu terdengar suara gesekan sepatu di bebatuan basah. Ardi terdengar berbisik pelan, mungkin berbicara pada dirinya sendiri atau pada Dika jika ia masih dekat. Gue bisa lihat cahaya, kayak di ujung sana. Suaranya terdengar ragu, namun bukan ketakutan. Lebih seperti seseorang yang terhipnotis oleh sesuatu yang menarik. Cahaya redup mulai terlihat di kamera. Bukan dari senter, karena warna cahayanya bukan putih atau kuning. Cahaya itu kehijauan, berpendar samar di kejauhan, seperti fosfor merembes dari dinding batu. Ardi mengarahkan kamera ke depan dan cahaya itu tampak seperti berasal dari sebuah ruang terbuka yang lebih besar. Lorong yang ia lewati semakin menurun, dan suara aliran air semakin keras. Sesekali terdengar suara seperti gemerisik di belakangnya, seolah ada langkah kaki lain yang mengikuti, namun Ardi tidak menoleh. Kalau ada orang, tolong jawab, katanya, namun suaranya tidak lantang. Seperti ia sendiri takut jika suara keras akan membangunkan sesuatu. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya gema suaranya sendiri yang terdengar seperti berasal dari arah berbeda, seolah gua itu meniru suaranya, tetapi tidak sempurna. Sekitar 1 menit kemudian, video merekam ruang lebih besar. Dinding gua penuh lumut yang memancarkan cahaya kehijauan. Ada air mengalir seperti sungai kecil, dan kabut tipis bergerak pelan di permukaannya. Kamera bergetar karena Ardi tampaknya melangkah ke area yang lebih licin. Ia terdengar terpesona, bukan takut. Gila, ini bukan cahaya lampu, ini hidup, kayak, napas. Di sisi kiri video, hanya setengah detik, tampak bayangan gelap bergerak melewati batu. Ardi tidak bereaksi. Kemungkinan ia tidak melihatnya karena fokus pada cahaya di depan. Namun jika diperhatikan, bayangan itu bukan bentuk manusia. Tingginya tidak sampai 2 meter, tubuhnya seperti merunduk, dan gerakannya terlalu cepat untuk ukuran manusia. Ardi memanggil nama Dika pelan, berharap temannya menyahut. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya sesuatu seperti bisikan jauh di dalam gua. Sangat samar, tidak jelas bahasa apa. Namun terdengar seperti seseorang menyebut nama Ardi dengan nada memanggil lembut. Tidak seharusnya ada orang lain di sana. Pemandu tidak mungkin turun, dan peserta lain masih menunggu di atas. Ardi berhenti melangkah. Kamera menyorot air di depan, dan di tengah aliran air itu, ada batu besar dengan permukaan rata. Di atasnya terlihat seperti ukiran garis-garis tidak beraturan, seperti simbol kuno yang tidak dikenal. Kamera mendekat, dan ukiran itu tampak seperti ditoreh menggunakan kuku atau tulang. Tidak ada tanda-tanda lumut menutupi ukiran tersebut, seakan baru saja dibuat. Ardi menyentuh salah satu garis dengan ujung jarinya, lalu menarik tangannya cepat. Ia berbisik, hangat. Suara gemericik berubah. Bukan lagi hanya air. Ada nada lain yang menyerupai dengungan rendah, seperti suara seseorang bersenandung dari perut gua. Kamera mulai merekam lebih banyak area gelap di kanan dan kiri, dan dalam kegelapan itu seperti ada sesuatu yang sedang menunggu untuk terlihat. Ardi memberi diri keberanian, mengambil langkah kecil ke depan, dan tiba-tiba suara air berhenti, seperti seluruh gua menahan napas. Tidak ada tetesan, tidak ada aliran, tidak ada gema. Hening total. Hening semacam itu tidak normal dalam gua manapun. Kamera merekam tangan Ardi yang gemetar, bukan karena takut, tapi seperti tubuhnya bereaksi terhadap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh pikirannya. Kemudian terdengar suara, lebih jelas dari sebelumnya, bukan bisikan lagi, tetapi seperti suara seseorang tepat di belakang kamera, berbicara pelan, nada datar, tanpa emosi, memanggil namanya dengan jelas. Ardi, sini. Video mengalami gangguan singkat, seperti interferensi magnetik, meskipun seharusnya tidak ada sinyal atau gangguan listrik di dalam gua. Gambar bergetar, cahaya kehijauan berkedip, dan layar menjadi gelap setengah detik. Saat gambar kembali muncul, kamera sudah menghadap ke arah baru, seolah diputar tanpa gerakan tangan. Di depan kamera, di seberang sungai kecil itu, tampak siluet seseorang berdiri. Tinggi, tubuh kurus, kepalanya sedikit menunduk. Siluet itu tampak seperti manusia, tetapi bagian lehernya terlalu panjang, tidak proporsional. Ardi menarik napas pendek, terdengar kaget, dan berbisik. Halo? Lo siapa?
Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti menunggu. Tetapi yang paling mengganggu adalah bahwa sosok itu tampak memantulkan cahaya kehijauan dari dinding gua, seolah kulitnya menyerap dan memancarkannya kembali. Ardi melangkah 1 kali ke belakang, dan video mulai merekam suara air kembali, kini lebih deras, seperti sungai mendadak pasang. Di ruangan itu, kabut semakin tebal, dan sosok di seberang sungai mulai bergerak perlahan, bukan berjalan, tetapi meluncur, seperti tidak menyentuh tanah. Ardi berbisik, "Bukan manusia," dan napasnya terdengar semakin cepat. Ia terdengar ingin lari, tetapi seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya, entah rasa penasaran, ketakutan, atau sesuatu yang lebih gelap. Video ini baru masuk ke menit kedua. Ardi mundur perlahan, dan suara langkahnya di batu basah terdengar jelas. Kamera menyorot ke bawah sesaat, menunjukkan kakinya yang gemetar. Ia seperti kehilangan kekuatan untuk melangkah cepat. Nafasnya terengah, bukan karena lelah, tetapi seperti udara di sekitar menjadi lebih berat untuk dihirup. Sosok di seberang sungai berhenti bergerak, lalu kepalanya terangkat perlahan, tidak wajar, seperti sendi lehernya tidak terbatas. Walau terlihat gelap, kamera menangkap bahwa bagian wajah sosok itu tidak rata. Tidak ada garis hidung, tidak ada rambut. Hanya permukaan pucat seperti tanah liat basah dengan bekas cekungan samar seperti mata yang tidak terbuka sepenuhnya. Tepat ketika Ardi berpikir untuk berbalik, terdengar suara lain dari lorong di belakangnya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki, namun tidak teratur. Kadang cepat, lalu berhenti, lalu terdengar lagi lebih dekat. Seperti sesuatu yang merangkak di tanah, tetapi memiliki berat cukup untuk menghasilkan gema. Ardi menoleh cepat. Kamera hanya merekam kegelapan karena cahaya dari lumut hijau tidak mencapai lorong tempat ia masuk. Ia mengangkat kameranya tinggi-tinggi, seolah berharap apapun yang mendekat akan terlihat sebelum menyentuhnya. Dalam hening itu, terdengar napas. Bukan napas Ardi. Napas panjang, dalam, seperti seseorang menghirup udara tepat di belakangnya. Ardi memutar badan dengan cepat dan cahaya kamera kembali mengarah ke sungai. Sosok yang tadi berdiri di seberang sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kabut tebal yang berputar pelan, seolah sesuatu bergerak cepat melewatinya. Ardi menutup mulutnya agar tidak bersuara. Terdengar getaran halus, entah dari tanah atau dari tubuh Ardi sendiri. Kamera merekam pergelangan tangannya yang bergetar kuat. Napasnya tertahan, dan ketika ia kembali melangkah mundur, kakinya menyentuh sesuatu yang lembek di tanah. Kamera menyorot ke bawah dan terlihat sesuatu yang mirip kain lusuh berlumpur. Warnanya coklat gelap, seperti jaket yang terendam air terlalu lama. Ardi memungut sedikit ujung kain itu, dan begitu ia menariknya, kamera menangkap sesuatu yang membuat banyak orang yang menonton rekaman asli tersebut memilih berhenti. Kain itu ternyata masih melekat pada lengan manusia. Kulitnya pucat kebiruan, jari-jari kaku, dan kuku-kukunya hitam. Bagian lengan itu tidak menyatu dengan tubuh lain, seolah terpisah dan diletakkan di sana. Ardi tertegun dan menjatuhkan potongan itu. Ia menjauh cepat sambil menahan suara teriakan. Suara batunya bergesekan memantul di seluruh ruang gua. Tepat setelah itu, suara dari air berubah. Sungai kecil yang tadinya mengalir tenang kini terdengar seperti ada sesuatu besar yang bergerak di bawah permukaannya. Riak air muncul, semakin besar, seperti sesuatu akan muncul ke permukaan. Kamera merekam air yang tiba-tiba berputar membentuk pusaran kecil di tengah aliran. Cahaya hijau dari lumut meredup mendadak, seperti energi di dalam ruangan tersedot ke satu titik. Di tengah pusaran air, muncul sesuatu perlahan. Bukan tangan, bukan kepala, tetapi sesuatu seperti batu hitam lonjong yang kemudian retak di permukaannya. Dari celah retakan itu muncul cahaya kehijauan yang sama seperti dinding gua. Tapi cahaya itu bukan sekadar cahaya. Ia berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Air di sekitarnya berkedip cahaya hijau setiap kali denyutan itu terjadi. Ardi mundur lebih cepat, panik, dan suaranya akhirnya pecah. "Tolong! Ada orang! Tolong!" Teriakan itu menggema panjang, dan dari lorong yang ia lalui tadi, terdengar balasan. Bukan suara manusia yang memanggil bantuan, bukan suara pemandu, tetapi suara yang meniru teriakannya dengan jeda beberapa detik. "Tolong! Ada orang!" Namun nada dan intonasinya datar, seperti seseorang mencoba meniru suara manusia tanpa memahami emosi di dalamnya. Ardi masuk ke lorong sempit yang menghubungkan kembali ke jalur awal, mencoba menjauh dari ruang aneh itu. Kamera terguncang keras, gambar buram,
dan hanya kilatan cahaya hijau yang masih terlihat dari belakangnya. Suara gemuruh mengikuti, semakin keras, seperti sesuatu yang sangat besar sedang merangkak melalui air dan batu untuk mengejarnya. Dalam kondisi panik, Ardi memantulkan cahaya ponselnya pada dinding lorong dan melihat tanda goresan yang tak ia perhatikan sebelumnya. Ratusan goresan, semua dengan bentuk serupa. Garis melingkar dengan tanda seperti mata di tengahnya. Simbol yang sama seperti di batu tadi. Namun kini, beberapa goresan tampak lebih baru, lebih dalam, dan masih basah seolah baru saja dibuat. Ardi meraba salah satunya dan menarik tangan cepat. Cairan gelap menempel di jarinya. Bukan lumpur, lebih kental. Terlihat seperti darah yang belum mengering. Suara dari ujung lorong semakin dekat. Bukan lagi meniru. Kini suara itu memanggil namanya jelas, tanpa jeda, tanpa emosi, berulang-ulang, semakin keras. Ardi, Ardi, Ardi. Suara itu datang dari arah yang tidak logis, seolah datang dari semua arah sekaligus, memenuhi lorong sempit itu dan membuat getaran di udara. Ardi berlari. Kamera hanya menangkap kilatan batu dan bayangan, karena ia tidak lagi peduli pada perekaman. Nafasnya terdengar seperti seseorang yang paru-parunya tidak mampu lagi menghirup udara bersih. Setiap tarikan napas terdengar seperti cairan atau lendir menghalangi tenggorokannya. Tiba-tiba, kamera menangkap cahaya terang di depan. Cahaya putih, bukan hijau. Seperti cahaya dari mulut gua. Ardi terdengar lega. Napasnya berubah. Ia mempercepat langkah. Ia hampir keluar. Suara air, suara gema, semuanya mulai terdengar lebih seperti area awal gua. Ia menoleh sedikit ke belakang sambil berlari, dan sekejap kamera menangkap siluet hitam panjang merangkak di dinding, mendekatinya dengan gerakan patah-patah seperti serangga. Sekitar 3 detik sebelum video berakhir, terjadi sesuatu yang membuat pemandu saat itu menghentikan pemutaran. Tepat ketika Ardi hampir mencapai mulut lorong dan cahaya putih menyinari setengah wajahnya, kamera menangkap sosok lain berdiri di ujung keluar. Bukan pemandu, bukan pengunjung. Sosok itu berdiri membelakangi cahaya sehingga seluruh tubuhnya hanya terlihat sebagai siluet hitam memanjang. Kepalanya menunduk, tangan menjuntai, dan tubuhnya tampak seperti bergoyang perlahan, tidak stabil, seolah tulangnya tidak tersusun normal. Ardi berhenti mendadak. Nafasnya tercekat. Kamera bergetar karena tangannya gemetar. Suara dari belakang dan depan datang bersamaan. Dari depan terdengar bisikan sangat pelan, tepat di telinga kamera, seperti seseorang berdiri di samping lensa dan berbisik, "Jangan keluar." Video terpotong mendadak pada detik ke pukul 2.41. Bagian akhir file kosong. 1 menit 56 detik berikutnya hanya gelap, tanpa suara. Ketika video terhenti pada detik itu, ruangan tempat ponsel tersebut diputar menjadi sunyi. 3 orang pengelola yang menyaksikannya pertama kali saling menatap tanpa kata. Salah satu pemandu, yang sudah bekerja lebih dari 6 tahun di Jomblang, menutup wajahnya dan keluar ruangan dengan langkah goyah. Ia muntah di luar. 2 lainnya tidak sanggup menatap layar lagi. Ponsel itu dimatikan, dimasukkan kembali ke tas, dan ruangan dikunci. Tidak ada seorang pun yang ingin memutar ulang video tersebut saat itu. Tim SAR melanjutkan pencarian selama 3 hari berikutnya. Mereka memperluas area pencarian ke lorong-lorong yang tidak termasuk jalur wisata resmi, menggunakan peralatan khusus, tali, penerangan kuat, dan pemandu gua profesional. Lorong tempat Ardi dan Dika terjatuh ditelusuri hingga kedalaman lebih dari 100 meter dari titik jatuh awal. Namun yang mereka temui hanyalah air, batu, dan ruang sempit yang berujung buntu. Tidak ada tanda Ardi pernah melalui lorong itu. Padahal video jelas merekam perjalanan panjang melewati lorong dan ruang besar dengan sungai bawah tanah. Salah satu petugas SAR yang ikut turun hari kedua mendeskripsikan sesuatu yang membuat beberapa anggota tim menolak masuk kembali. Ia berkata bahwa ketika mereka mematikan lampu sebentar untuk menghemat baterai, di tempat gelap yang seharusnya sunyi, terdengar suara samar seperti seseorang mengetuk batu dari kejauhan. 3 ketukan, jeda, lalu 3 ketukan lagi. Seperti kode. Ketika lampu dinyalakan kembali, suara itu berhenti. Ia meyakini itu hanyalah gema dari air atau kerikil yang jatuh. Namun ia mengaku merasakan getaran halus di tanah setiap kali suara itu terdengar. Pada hari keempat, pencarian resmi dihentikan. Ardi dinyatakan hilang. Keluarga datang dari Bandung, menangis, menolak menerima kenyataan, memohon pencarian dilanjutkan.
Namun aturan keselamatan tidak memungkinkan pencarian diperpanjang tanpa bukti kuat bahwa Ardi masih berada di area yang dapat dijangkau. Pemandu yang sebelumnya menonton video juga menolak kembali turun. Ia mengundurkan diri beberapa minggu kemudian. Dika dirawat di rumah sakit setelah dievakuasi. Selama 2 hari pertama, ia tidak sadar penuh. Ketika akhirnya ia bangun, ia terlihat ketakutan, sering melirik sudut ruangan seolah ada seseorang berdiri di sana. Dokter mengira ia mengalami trauma berat dan gangguan kecemasan akut. Namun pada malam ketiga, ia mengigau keras. Perawat yang menjaga mendengar ia berulang kali menyebut kata, "cahaya," dan "jangan ikuti." Tubuhnya kejang. Tangannya mencoba menutup mata sendiri seperti ingin agar tidak melihat sesuatu. Ketika akhirnya bisa berbicara dengan keluarga dan petugas, ia hanya memberikan pernyataan singkat sebelum menolak menjawab pertanyaan lebih jauh. Ia mengatakan bahwa ketika mereka terjatuh, ia melihat 2 cahaya, yang dari atas dan satu lagi dari bawah lorong. Cahaya dari bawah itulah yang Ardi lihat pertama. Menurutnya, cahaya itu seperti menarik, bukan secara fisik, tetapi seperti mempengaruhi pikiran. "Dia kayak, diajak," ujar Dika lirih, menatap kosong ke udara. "Dia bilang ada orang. Tapi, bukan orang." Dika mengaku ia berteriak meminta Ardi berhenti, tetapi suara yang keluar dari mulutnya sendiri terdengar berbeda di telinganya, seperti suaranya diputar ulang dengan nada sedikit lebih rendah. Ia mencoba berpegangan pada dinding, namun sesuatu seperti tangan dingin menyentuh lengannya dan membuatnya jatuh pingsan. Ketika ia sadar, tim SAR sudah menemukannya. Keluarga Ardi memohon untuk melihat video yang ditemukan di ponsel itu. Pengelola awalnya menolak, tetapi karena tekanan keluarga dan kepolisian, video akhirnya diputar sekali lagi dengan pengawasan. Kali ini, di hadapan keluarga, polisi, dan seorang ahli geologi yang kebetulan sedang melakukan penelitian di Yogyakarta. Suasana saat itu sangat berat. Ibunda Ardi menangis sebelum video dimulai. Ayahnya menatap layar dengan mata memerah, kakak perempuannya memeluk kedua tangan sekuat mungkin. Saat video berjalan, tangis ibunda Ardi berubah menjadi erangan putus asa. Begitu bagian suara yang meniru panggilan, "Tolong," terdengar, ia menjerit dan mencoba menutup telinga. Ayahnya berdiri, memukul meja, dan meminta video dihentikan segera. Namun ia tetap memaksa melihat bagian yang mendekati akhir, berharap ada petunjuk tentang keberadaan putranya. Ketika sosok di lorong muncul dan suara, "Jangan keluar," terdengar, keluarga memohon video dimatikan. Video tak pernah diputar lagi setelah hari itu. Ahli geologi yang menyaksikan memberikan komentar yang tidak menenangkan. Ia mengatakan bahwa struktur gua yang diperlihatkan dalam video, terutama ruang luas dengan lumut bercahaya hijau dan sungai bawah tanah, tidak sesuai dengan peta atau struktur batuan gua Jomblang yang ia pelajari. Kalau ruang itu benar-benar ada, katanya pelan, itu seharusnya berada di kedalaman dan lokasi yang tidak mungkin dicapai dari jalur tempat mereka jatuh. Ia bahkan menambahkan bahwa luminesensi alami seperti yang terlihat di video jarang ditemukan di lingkungan karst seperti Jomblang, terutama dalam pola yang tampak sinkron seperti organisme tunggal. Pihak pengelola akhirnya sepakat untuk tidak membagikan video tersebut ke publik dengan alasan menghormati keluarga, menghindari penyebaran spekulasi tidak terkendali, dan mencegah wisatawan mencoba mencari lokasi video yang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri. Namun rumor mulai menyebar dengan cepat, terutama di kalangan pecinta penelusuran alam dan forum-forum misteri di internet. Ada yang percaya video itu hoax, rekayasa digital untuk menarik perhatian. Namun beberapa orang yang bekerja di lokasi, termasuk pemandu senior, bersikeras bahwa video itu nyata, dan mereka sendiri tidak sanggup menontonnya lebih dari sekali. Beberapa bulan setelah kejadian, seorang anggota komunitas penelusur gua independen mengaku melihat sesuatu di salah satu lorong yang tak terpakai di Jomblang. Ia mengaku menemukan simbol aneh yang tergores di dinding batu, mirip dengan yang ada di video. Ketika ia mencoba memotretnya, hasil foto di ponselnya selalu blur, seolah fokus kamera tidak dapat menangkapnya. Ia merasa tidak nyaman dan memutuskan keluar sebelum semakin larut. 2 hari setelahnya, pemandu menutup lorong itu dengan tali dan tanda larangan akses. Kabar dari warga sekitar juga tidak kalah mengganggu. Salah satu penduduk yang tinggal tidak jauh dari area hutan menuju gua, mengaku kepada temannya bahwa pada beberapa malam setelah kejadian, ia mendengar suara dari dalam bumi. Bukan suara hewan, bukan suara angin, tetapi seperti suara seseorang memanggil nama. Ketika ditanya nama siapa yang dipanggil, ia enggan menyebutkannya. Ia hanya bilang, "Kalau kau dengar sendiri, kau juga tidak ingin menyebutnya lagi."
Bagian paling aneh terjadi 1 bulan setelah pencarian dihentikan. Ponsel Ardi, yang masih disimpan di kantor pengelola, tiba-tiba berbunyi. Bukan sinyal telepon, bukan pesan masuk, tetapi alarm. Alarm yang tidak pernah disetel oleh siapapun setelah ditemukannya ponsel itu. Alarm berbunyi pada pukul 2.41 dini hari, waktu yang sama ketika video terpotong pada detik terakhirnya. Ketika salah satu staf memberanikan diri melihat layar ponsel, tidak ada notifikasi lain. Tidak ada aplikasi yang terbuka. Hanya wallpaper hitam kosong. Padahal sebelumnya wallpaper ponsel itu adalah foto Ardi dan teman-temannya. Baterai ponsel yang seharusnya habis total sejak lama, entah bagaimana masih menampilkan 12% tanpa pernah di-charge sejak ditemukannya. Staf itu langsung menutup ponsel dan menyimpan kembali. Namun setelah kejadian itu, mereka memutuskan untuk tidak lagi menyimpan barang tersebut di kantor. Keluarga menolak membawanya pulang. Pada akhirnya, ponsel itu dikatakan hilang. Tidak ada yang mau mengaku menyentuhnya lagi. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang terjadi pada Ardi setelah detik terakhir video itu. Tidak ada tubuh ditemukan. Tidak ada baju. Tidak ada jejak. Seolah ia hilang begitu saja. Tetapi cerita tidak berhenti di sana. Ada satu kejadian lagi, yang jarang diketahui, yang membuat banyak orang percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam gua itu belum selesai. Nafas Ardi mulai terdengar seperti orang yang berusaha menahan tangis. Kamera tetap merekam sosok itu yang kini berada lebih dekat, hanya berjarak sekitar 3 meter di seberang aliran air. Bentuknya masih siluet, tetapi semakin jelas bahwa bagian wajahnya tidak seperti manusia. Tidak ada bentuk hidung yang jelas, dan dagunya terlihat terlalu panjang dan meruncing. Lehernya seperti mampu memanjang dan memutar tanpa harus menggerakkan tubuh. Ardi berusaha menyalakan senter tambahan di helmnya, terdengar bunyi klik berkali-kali, gagal. Padahal sebelum turun ke gua, seluruh alat mereka sudah dicek dan berfungsi dengan baik. Seolah-olah sesuatu di gua ini membuat alat elektronik kehilangan fungsi sedikit demi sedikit. Ia menepuk sisi helmnya, dan senter menyala setengah, bergetar, lalu mati lagi, menyisakan hanya cahaya kamera yang redup. Sosok itu perlahan memiringkan kepala ke kiri dengan gerakan patah, seperti tulang lehernya tidak terhubung sempurna. Suara kecil terdengar dari lehernya, seperti tarikan sendi yang dipaksa. Ardi menahan napas. Ia melangkah mundur pelan, dan batu kecil tergelincir dari kakinya, jatuh ke air. Suara cipratan kecil itu seperti menjadi pemicu. Sosok itu berhenti melenggut, dan kini kepalanya terangkat, menghadap langsung ke kamera. Ada mata, tapi tidak memantulkan cahaya seperti mata manusia. Mata itu tampak sangat gelap, namun di tengah kegelapan itu ada titik cahaya kehijauan, seperti pupil bercahaya sendiri. Dan saat sosok itu menatap langsung ke lensa, gambar bergetar keras. Seperti kamera mengalami tekanan listrik atau magnet yang intens. Layar menjadi dipenuhi noise dan garis-garis statis, namun suara tetap terekam. Suara yang terdengar bukan suara langkah sosok itu, bukan suara Ardi, melainkan suara dari dalam gua, seperti banyak suara berbisik bersamaan, sangat pelan, sangat dekat. Mereka tidak jelas, tetapi terdengar seperti beberapa kata yang diulang cepat dan bersusun, seperti doa kuno yang dilafalkan mundur. Di antara bisikan itu, terdengar satu suara paling jelas, seperti suara perempuan dewasa yang dekat sekali dengan mikrofon, berbisik, "Jangan lihat." Ardi tersentak, seperti tubuhnya baru dilepaskan dari sesuatu yang menahan. Ia menoleh cepat ke arah lorong asalnya, tetapi kamera menangkap sesuatu yang membuatnya membeku lagi. Lorong yang ia masuki sebelumnya kini terlihat berbeda. Dindingnya seperti berubah bentuk, lebih organik, tidak sesempit tadi, dan permukaannya tampak basah, berurat, seperti dinding makhluk hidup, bukan batu. Ardi mulai panik. "Ini bukan jalannya, ini bukan jalannya," bisiknya sambil memutar badan mencari petunjuk arah. Ia terdengar seperti anak kecil tersesat. Kamera bergoyang cepat karena tangannya gemetar. Sosok di seberang sungai bergerak lagi. Langkahnya tidak berbunyi. Ia seperti melayang sedikit di atas tanah, dan air di bawahnya beriak ke belakang, seakan sesuatu mendorong aliran air menjauh darinya. Ardi memaksa dirinya mengambil langkah mundur sambil tetap menjaga kamera menghadap sosok tersebut. Ia menjauh dengan perlahan, lalu tiba-tiba terdengar suara lain, suara orang berlari. Dari arah lorong kiri, terdengar langkah kaki seseorang berlari cepat ke arah Ardi. Terdengar terengah-engah, dan suara itu jelas suara manusia. "Ardi! Ardi!" Ardi menoleh sedikit,
Harapannya muncul sesaat. Dik. Dika. Lo di mana? Ia menyorot ke arah langkah itu, namun lorong gelap, tak ada cahaya, tak ada siluet. Hanya suara kaki mendekat. Sangat cepat. Terlalu cepat untuk manusia turun di gua licin seperti itu. Langkah itu berhenti mendadak tepat di dekat Ardi. Namun tidak ada siapapun di sana. Keheningan kembali. Lalu suara Dika, tepat di belakang telinga Ardi, membisik pelan, sangat jelas, sangat dekat, lari. Ardi tersentak. Kamera terhentak ke atas, merekam atap gua yang mengembun. Ia berbalik dan mulai berlari tanpa arah. Napasnya memburu, kakinya terpleset berkali-kali tetapi ia terus memaksa maju. Kamera bergoyang liar, cahaya kehijauan berputar-putar. Selama ia berlari, suara-suara mengikuti, bisikan, langkah cepat, dan terkadang suara seperti kuku menggores batu di belakangnya. Sesekali kamera menangkap dinding yang kini tidak lagi terlihat seperti batu. Ada bagian yang tampak seperti pori-pori kulit raksasa, bagian lain seperti retakan yang mengeluarkan cairan hitam pekat. Ardi terisak, antara menangis dan berusaha bernapas. Tolong, tolong, gue nggak mau. Suaranya pecah. Lalu, tiba-tiba, ia berhenti. Tidak karena ia ingin berhenti, tetapi karena lorong yang ia masuki terputus. Di depannya bukan lagi dinding batu, melainkan sebuah ruang besar yang sangat gelap. Cahaya kamera hanya mampu menyinari sedikit area di depan. Lantai ruang itu seperti tanah basah yang dipenuhi bekas jejak kaki. Banyak jejak kaki. Ukurannya beragam. Sebagian kecil seperti jejak manusia, tetapi sebagian besar terlalu panjang, bentuk jarinya terlalu banyak.